Siapa yang sudah menikah? Ada. Ya, ada lagi? Sudah menikah. Nah, ya. Yang lain? Yang lain masih merindukan. Gitu. Merindukan. Siapa yang 20 tahun ke bawah? Tadi ya. Ada lagi? Masih di bawah 20. Oke. 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 Yang lain berarti 20 tahun ke atas. Oke. Kita akan mulai. Lihat judulnya aja, courtship to marriage. Nggak ada courtship yang nggak menuju marriage, ya. Nah, sekarang ini courtship atau pacaran itu sering kali tanpa tujuan, asal suka-suka, dan ada tujuan. Nanti kita akan lihat apa courtship. Tapi di sesi yang pertama ini saya ingin ajak kita semua untuk melihat apa tujuan dari pernikahan. Karena kalau kita tahu tujuan pernikahan, ketika courtship kita tahu, ya kan? Oke. Kita terpancing dengan waktu. Kita jalan, ya. Di bagian pertama ini apa? Ini harus jelas dulu supaya kalau belum tahu ini jangan mikir dulu mau courtship, ya. Oke. Nah, mari kita buka Alkitab kita ya. Ya, supaya enggak terbang ya. Kejadian pasal yang pertama. Kejadian pasal yang pertama ini adalah kalau ini selalu kita ya. Kalau kita baca mulai awal ayat 3 dan 4 itu dikatakan berfirman Allah jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, ya, terang itu baik. Kemudian ayat yang ke 10, setelah Tuhan menciptakan ada cakrawala, ada langit di atas, langit di bawah, kemudian ada yang di bawah itu ada darat, ada laut. Ya, toh? Kemudian dikatakan lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu laut. Allah melihat semuanya itu baik. Kemudian selanjutnya ayat 12 dikatakan setelah menciptakan darat kemudian ada tumbuhan, Allah melihat itu baik. Ya. Kemudian ayat yang ke-18 ada benda-benda di langit. Dan setelah diciptakan itu Allah melihat itu semuanya itu baik. Kemudian ayat 21 ada binatang di air. Allah melihat semuanya itu baik. Nah, Tuhan menciptakan semuanya itu baik. Ya kan? Kemudian baru setelah semua ada, yang baik-baik itu semua ada, barulah di ayat 26 maka berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya burung mereka berkuasa atas ikan
dan laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Ayat 27. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya. Dia apa? Laki-laki dan perempuan, ya. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, ini ringkasannya penciptaan itu. Nah, namun kalau kita melihat di Kejadian 2, ya, di Kejadian 2, di situ nggak bersamaan laki-laki dan perempuan diciptakan, bukan nggak? Yang diciptakan siapa dulu? Laki-laki dulu. Betul? Laki-laki diciptakan. Tuhan bentuk itu patung tanah, ya. Kemudian dihembuskan nafas hidup, jadilah laki-laki. Nah, ketika jadi laki-laki ini hidup, kemudian apa? Dikasih pekerjaan, ya. Oke, kamu uruslah semua ini. Oke. Tapi dikatakan di ayat yang ke-18 Kejadian 2, setelah manusia diciptakan, manusia dikasih pekerjaan, ya kan? Urus semua. Kemudian dikatakan di ayat 18, Tuhan Allah berfirman, apa? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Di sini bahwa setelah manusia diciptakan, semuanya tadi baik semua kan? Semua yang diciptakan semua baik. Tapi Tuhan melihat bahwa kalau manusia ini seorang diri, itu katanya tidak baik. Makanya dia menciptakan seorang penolong. Pendek cerita, akhirnya diciptakanlah wanita dari tulang rusuk. Nah, ini bisa panjang ceritanya, ya. Tapi itulah yang terjadi. Dan dikatakan ayat yang ke-21 dikatakan, lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk itu diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu, lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku, daging dari dagingku, ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari aku. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu. Keduanya menjadi satu. Kemudian setelah diciptakan manusia laki-laki dan perempuan menjadi teman yang sepadan, ayat yang ke 31. Selesai kan penciptaan pada saat itu? Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu setelah bikin manusia laki-laki, kemudian disusul dengan perempuan. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Yang tadi baik, tapi ketika manusia itu sendiri nggak baik, ya kan? Kemudian diciptakan wanita untuk mereka menjadi satu daging. Kemudian Tuhan mengatakan bahwa setelah semua ini terjadi, Tuhan bilang sungguh amat baik. Tapi apa? Sempurnalah penciptaan itu setelah ada manusia laki-laki dan perempuan yang disatukan. Dan inilah lembaga yang diciptakan oleh Tuhan pada saat di Eden. Ya, saat di Eden. Itu lembaga yang pertama.
Lembaga yang kedua kita tahu di Kejadian Sabat, ya kan? Dua lembaga yang Tuhan ciptakan di Eden, dan Tuhan pakai ini untuk kebahagiaan manusia. Dua lembaga di Eden. Ketika orang Farisi mengajukan pertanyaan kepadanya mengenai undang-undang perceraian, Yesus mengarahkan para pendengarnya kembali kepada lembaga pernikahan sebagaimana yang diurapi pada waktu permulaan dunia dijadikan. Jadi waktu orang Farisi nanya ya, bagaimana dengan arahkan ke lembaga pernikahan yang sudah ditetapkan pada saat permulaan dunia. Oke? Kemudian dikatakan, Yesus sendiri mengatakan, karena ketegaran hatimu, kata Yesus, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Jadi rencana Tuhan di awal, ketika Tuhan menciptakan manusia, menciptakan lembaga pernikahan, tidak ada rencana Tuhan perceraian. Tidak ada. Ya. Ia arahkan pikiran mereka kepada hari-hari bahagia di Eden, ketika Allah mengumumkan segala perkara. Sungguh amat bahagia. Okay. Disinilah pernikahan dan hari Sabat itu dimulai. Dua lembaga kembar itu diberikan untuk menjadi apa? Kemuliaan Allah dan keuntungan bagi manusia. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa Tuhan tidak pernah merancang sesuatu yang ketika Tuhan menciptakan lembaga pernikahan, Tuhan ingin itu benar-benar akan menjadi kemuliaan bagi Dia dan juga untuk itu. Kemudian sementara pencipta memegang kedua tangan sejoli yang suci, kita bisa bayangkan pernikahan yang pertama itu pendetanya adalah Allah sendiri. Ketika Allah memegang kedua tangan sejoli ini, katanya Ia berkata, sebab itu seorang laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu jalan. Ini satu ikatan hubungan yang paling erat di atas dunia ini yang Tuhan cipta. Ia menegaskan tentang undang-undang pernikahan bagi semua anak Adam pada akhir zaman ini. Apa yang telah diumumkan oleh Allah Bapa yang kekal itu ialah menjadi undang-undang berkat tertinggi dan demi perkembangan manusia. Jadi pernikahan itu adalah satu berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada manusia. Ya. Nah, kenapa rumah tangga itu begitu penting? Karena dari rumah tangga inilah pengaruh terjadi. Penting banget rumah tangga. Lihat ya, masyarakat terbentuk dari keluarga-keluarga dan kepala-kepala keluarga cowok-cowok ini ya, karena laki-laki dijadikan duluan dan kepala-kepala keluarga ya, itulah yang membentuk tanggung jawabnya kepala keluarga. Oke. Jadi rumah tangga itu adalah dibentuk oleh kepala-kepala rumah tangga ini. Dari dalam hati terpancarlah kehidupan dan jantung masyarakat, jantung jemaat, dan jantung suatu bangsa. Ya, lebih besar lagi, jantung berarti kehidupannya, ya kan? Kehidupannya ialah rumah tangga. Jadi bagaimana rumah tangga itu akan menentukan jemaat mau jadi apa. Bagaimana rumah tangga itu akan menentukan masyarakat.
Bagaimana kondisi rumah tangga itu akan menentukan bangsa ini bagaimana. Itu asalnya dari rumah tangga. Oke. Kesejahteraan masyarakat, keberhasilan jemaat, dan kemakmuran bangsa tergantung atas pengaruh-pengaruh rumah tangga. Jadi penting nggak rumah tangga? Ya, tinggi merosotnya masa depan masyarakat ditentukan dengan kondisi rumah tangga. Ya. Nah, sekarang, jadi kalau demikian, apa maksud rumah tangga Kristen terutama? Tujuannya apa yang menjadi maksudnya? Eden sudah dirusak oleh dosa, ya kan? Tetapi Tuhan mau rumah tangga ini tetap bertahan, dipertahankan. Maksud dalam pernikahan. Jadi kita sudah lihat tadi, nggak baik manusia itu sendiri hanya dikasih tempat tidur. Oke. Nah, sekarang kita melihat kenapa Tuhan itu membuat rumah tangga. Jadi kita buka Efesus 5. Efesus 5. Efesus pasal yang 5. Kalau sudah ada yang dapat boleh baca. Pelan-pelan ya bacanya. Ada? Efesus 5. Ayat yang ke 22. Mulai. 22 mulai. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Ya. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga lah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya. Sudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Hati yang besar. Tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Ya. Jadi, kalau kita lihat di sini, ditujukan ke istri. Istri harus karena Kristus gitu ya. Kemudian kepada suami harus mengasihi istri karena Kristus mengasihi jemaat itu. Kemudian dikatakan rahasia ini besar. Karena apa? Kenapa dikatakan? Karena ini akan menggambarkan hubungan Kristus dengan jemaat. Jadi tujuan pernikahan itu supaya dari pernikahan itu orang bisa belajar atau bisa melihat bagaimana seharusnya hubungan Kristus dengan jemaat. Itu tujuannya. Ya. Apabila suami itu mengasihi istrinya dengan kasih yang luar biasa, kemudian dikatakan tadi apa? Seperti mengasihi dirinya sendiri. Apabila itu terjadi, maka orang akan melihat seperti itu. Dan bagaimana istri ini tunduk kepada suaminya, demikian juga jemaat ini tunduk kepada. Jadi hubungan rumah tangga itu
Tuhan maksudkan supaya kita bisa melihat bagaimana sebenarnya hubungan Kristus dengan jemaat. Ini tujuannya. Nah, sebelum kita lanjut, siapa tadi pagi yang ikut renungan pagi? Jangan kata yang ikut renungan pagi. Yang nggak ikut renungan pagi, renungan pagi-pagi sungguh yang paling indah dan itu dasar dari semuanya. Artinya begitu. Nanti kita akan lihat di situ. Kita akan lihat banyak petunjuk-petunjuk Tuhan mengenai rumah tangga, mengenai hubungan antara pria dan wanita. Tapi kita harus ingat, ya, harus ingat bahwa ini semua karena kita follow Jesus. Kita mau ikut Yesus. Kita belajar ini karena kita mau ikut apa yang Yesus mau. Betul? Tadi sudah diberikan ilustrasi yang sangat indah, di mana kalau kita bersatu dengan Kristus, mengikut Kristus, maka berkat itu akan mengikuti. Bukan kita cari berkatnya. Kita bukan apa? Kita mau menikah supaya saya bahagia. Kita menikah, menyatu, dan kita ikuti apa yang menjadi petunjuk-petunjuk Tuhan mengenai bagaimana jalan untuk menikah. Kalau itu dipenuhi, kita mengikut Yesus, kita ingin bersama-sama dengan Yesus, maka kebahagiaan itu pasti menjadi bagian kita. Tetapi masalahnya seringkali terjadi adalah bahwa kita mau bahagia, tapi kita mau cara kita sendiri. Nah, apa yang kita pelajari ini adalah apa yang Tuhan nasihatkan supaya kita dapat memiliki rumah tangga yang Tuhan. Ya, ini mau sesi panjang. Ya, oke. Jadi bagian yang pertama yang perlu kita ingat bahwa pernikahan dimaksudkan supaya melalui pernikahan itu orang bisa melihat hubungan antara Kristus dengan jemaat. Melalui pernikahan itu kita bisa mengenal, kita yang mengalami, kita bisa mengenal bagaimana Kristus dengan jemaat itu. Ya, itu tujuannya. Oke. Kemudian seharusnya rumah tangga dijadikan sebagaimana arti yang dikandung dalam perkataan itu. Rumah tangga itu harus menjadi apa? Jadi surga. Itu maksudnya. Jadi yang pertama tadi untuk bagaimana hubungan Kristus dengan jemaat. Yang kedua, Tuhan ingin melalui pernikahan ini ada surga kecil di atas dunia ini. Jadi orang nggak usah membayangkan jauh-jauh bagaimana surga itu. Lihat ada aja rumah tangga orang Kristen yang Tuhan bentuk itu. Dari situ dia akan kenal surga itu bagaimana. Oke? Ini maksud Tuhan. Kemudian Allah menghendaki agar keluarga-keluarga kita menjadi lambang dari keluarga surga. Jadi kalau melihat keluarga, misalnya keluarga Dr. Erik itu, ya, begitulah kira-kira di surga. Oke? Itu tujuan Tuhan, maksud Tuhan. Ya. Walaupun kondisi dunia saat ini itu sudah sangat sulit untuk didapat. Tapi kita lihat tujuannya dulu, ya kan? Supaya kalau kita tahu tujuannya ini, nggak main-main ketika kita mau menuju ke pernikahan.
seorang gadis atau pria ini ya, yang tertarik kepada seorang gadis, sudah tahu tujuannya adalah ini. Ya. Kalau tujuan ini ketika pacaran melihat tujuannya ini nggak mungkin tercapai, ya jangan dilanjut kan gitu. Itu maksudnya. Nah nanti kita akan lihat lebih dalam ya mengenai hal itu. Nah sekarang masalahnya kalau tujuannya sangat indah ini, masalahnya adalah bahwa sasaran setan adalah menghancurkan dua lembaga yang Tuhan bentuk di sana. Supaya gambaran hubungan Kristus dengan jemaat nggak bisa kelihatan. Supaya sorga yang harusnya bisa dilihat orang, melihat keluarga itu, melihat sorga di situ, jangan lagi kelihatan. Supaya orang apa? Melihatnya, oh kalau pernikahan gambaran sorga, melihat pernikahan berantakan, oh sorga berantakan seperti itu ya. Lihat, ini sasaran setan. Makanya setan berusaha menghancurkan lembaga pernikahan. Setan sibuk mempengaruhi orang-orang yang sepenuhnya tidak serasi satu dengan yang lain, nggak cocok gitu. Ini usaha setan. Pokoknya saling senang, oke. Setan mau supaya mereka bersatu. Okay. Setan sibuk mempengaruhi orang-orang yang sepenuhnya tidak serasi satu dengan yang lain dalam menyatukan kepentingan mereka. Ia senang dalam kegiatan ini karena olehnya ia dapat mengakibatkan lebih banyak derita dan sengsara kepada keluarga manusia daripada menjalankan siasat lainnya. Pokoknya kalau bisa pria dan wanita ini disatukan, walaupun mereka itu nggak cocok sebetulnya, ya. Dengan cara ini dia bisa membuat kesengsaraan yang luar biasa dalam kehidupan. Ini tujuan. Tadi kita lihat tujuan Tuhan indah banget ya. Tapi setan jadi ini sasaran setan. Itulah sebabnya kondisi sekarang. Ini kita lihat kondisi sekarang ya, kondisi di dunia ini mengenai pernikahan. Coba lihat. Ini di Amerika ya. Kita bersyukur nggak di Indonesia. Tapi kita akan lihat nanti di Indonesia bagaimana. Ya kan? Ini di Amerika dulu. Dikatakan di Amerika 40-50% pernikahan pertama berarti ada pernikahan kedua, ketiga mungkin ya. Tapi 40-50% pernikahan pertama berakhir. Ini kondisi di Amerika. Kemudian kalau mereka cerai, kemudian menikah lagi, pernikahan kedua kan, dikatakan 60% pernikahan kedua berakhir. Jadi, ya kan? Jika ada 10 pernikahan, 5 diantaranya bercerai. Dan lebih buruk lagi, dari 5 yang tidak bercerai, 4 diantaranya pernikahan mereka mengalami hubungan yang memprihatinkan. Ini di Amerika. Ya. Hanya 1 dari 10 yang sungguh-sungguh bahagia. Kalau lihat statis segini, semua pasti menikah. Pasti takut menikah, ya kan? Bagaimana di Indonesia? Angka perceraian pasangan di Indonesia terus meningkat drastis. Badan Usaha Peradilan dan Agama Usaha Peradilan dan Agama Mahkamah Agung mencatat dari 2005 sampai 2010 peningkatan perceraian 70% di Indonesia. Ini enggak jauh berbeda, ya. Ini kondisi.
Lihat ya, perceraian di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009 itu ada 216. 2010 285, naik lebih kurang 31%. Dan yang paling banyak adalah masalah ekonomi. 23%. Artinya bahwa kondisi di Indonesia pun angka perceraian dan di Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional didapati bahwa angka perceraian di Indonesia terbesar, tertinggi se-Asia Pasifik, se-Asia Tenggara, Asia Pasifik, se-Asia Pasifik tertinggi di negara di Indonesia. Ya. 1 dari 10 pernikahan berakhir cerai di pengadilan. Kenapa dibilang cerai di pengadilan? Karena banyak yang cerai tapi nggak di pengadilan. Betul nggak? Banyak yang dikasih pendidikan, apalah macam-macam nikah itu. Banyak juga yang gagal. Ya. Yang di pengadilan aja satu yang dan kebanyakan yang cerai ini adalah pernikahan di bawah umur 5 tahun. Jadi belum 5 tahun menikah sudah cerai. Ini kondisi di Indonesia. Jadi kita bisa melihat bahwa bagaimana setan menyerang rumah tangga itu sudah benar-benar terjadi. Supaya apa? Supaya gambaran hubungan Kristus dengan jemaat kabur. Sorga kecil di atas dunia ini nggak bisa dilihat. Sehingga orang nggak lagi merindukan satu kehidupan yang akan membawa mereka melihat sorga. Ya. Ini kondisi. Kalau kita rata-rata 350.000 perceraian, itu berarti 959 kasus perceraian per hari. Itu berarti 40 perceraian per jam kalau di rata-rata. Kalau saya stop di sini mungkin nggak ada yang berani nikah. Ya. Tapi inilah kondisi. Itulah sebabnya kita perlu nasihat. Kita membutuhkan nasihat dari Tuhan. Dan kita bersyukur sebagai orang Advent. Petunjuk mengenai hal ini sangat jelas. Sangat jelas berkumpul satu-satu prinsip-prinsip yang perlu kita pelajari supaya kita itu benar-benar tahu ketika kita melangkah ke sana, kita benar-benar yakin ini pimpinan Tuhan. Kalau Tuhan yang pilihkan, kalau Tuhan yang membentuk rumah tangga itu, dijamin akan menjadi surga kecil. Ya. Jadi peringatannya di akhir zaman ini, kawin mengawinkan itu sama seperti zaman. Pikirannya orang hanya pokoknya sudah selesai ini kawin, tanpa memikirkan segala segi yang diperlukan untuk orang tua sudah oke lah menikah. Malahan sekarang banyak sekali orang tua nggak tahu hubungan mereka, tahu-tahu terpaksa harus menikah. Betul? Banyak terjadi demikian. Dan mudah-mudahan nggak terjadi di anak-anak kita. Walaupun kita dengar banyak terjadi. Kenapa? Karena ada masalah. Nanti kita lihat apa masalah-masalah yang menyebabkan terjadi omongnya tidak diinginkan. Nanti kita lihat.
Jadi di akhir zaman ini orang pikirannya hanya pokoknya, apalagi kalau sudah umurnya semakin meningkat ya, 20, kalau 20 tahun ke atas naik 21, 22 itu masih tenang-tenang ya, masih tenang-tenang. Tapi kalau sudah mulai 28 masuk ke 30 lebih sudah mulai gelisah ya, sudah mulai gelisah. Itulah sebabnya kita perlu tahu apa yang menjadi kita hidup di hari-hari terakhir itu nanti sekarang ya. Saat dimana keranjingan pada topik pernikahan, saat dimana keranjingan pada topik pernikahan merupakan salah satu tanda dekatnya kedatangan Kristus. Hanya tadi dikatakan sama seperti zaman Nuh, yang dipikir cuma makan, minum, kawin, mengawinkan. Lihat, ya. Dan itu nama Tuhan mengatakan bahwa itu tanda dari dekatnya kedatangan Kristus. Berarti sekarang sudah dekat kedatangan Kristus ya. Karena tandanya terjadi. Tuhan tidak dimintakan nasihat dalam perkara-perkara. Jadi kita hanya dikuasai oleh perasaan. Ya. Tuhan tidak dimintakan nasihat. Agama, kewajiban, prinsip dikorbankan. Pokoknya sikat saja. Saya suka. Nggak peduli, nggak pertimbangkan apa-apa yang lain. Agama, kewajiban, prinsip diterjangkan. Ya, untuk meloloskan desakan hati yang tidak disuci. Diburu nafsu. Ya. Tidak seharusnya ada pamer besar dan kegembiraan yang berlebihan dalam penyatuan dua pihak. Sekarang ini kalau ada pernikahan, waduh, besar-besaran. Biaya ratusan juta. Bahkan banyak yang miliar sekarang. Besar pernikahannya, megah, biaya besar. 5 bulan. Ya? Tidak ada satu perkawinan dari 100 yang menghasilkan kebahagiaan yang memikul persetujuan Allah. Dikatakan nggak 1 dari 100. Ini kita bukan bermain angka ya. Artinya di sini bahwa sedikit saja pernikahan yang terjadi itu restu dari Tuhan. Tuhan setuju pernikahan itu. Hanya 1 dari 100. Artinya apa? Pernikahan-pernikahan yang terjadi itu adalah maunya kita sendiri. Maunya orang-orang muda itu. Bukan meminta petunjuk dari Tuhan. Itulah sebabnya statistik tadi terjadi. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau dilibatkan. Oke? Dan menempatkan pihak-pihak di dalam posisi yang lebih baik untuk memuliakan Dia. Ya? Tidak ada satu pernikahan dari 100 yang menghasilkan kebahagiaan, yang memikul persetujuan Allah dan menempatkan pihak-pihak di dalam posisi yang lebih baik untuk kemuliaan Dia. Artinya sedikit sekali, ya, sedikit sekali. Nah, itulah sebabnya kita perlu untuk belajar apa yang bisa membuat supaya apa yang menjadi keinginan Tuhan kita, ya kan? Hanya sedikit orang yang mempunyai pandangan yang benar tentang hubungan pernikahan. Makanya sebelum ini tadi sudah banyak sekali yang di atas
20 tahun lebih banyak dari yang di bawah 20 tahun. Yang sudah menikah dengan yang belum menikah itu di sini, yang ada di sini lebih banyak yang belum menikah. Artinya ini adalah umur-umur di mana kalian ini sudah umur yang siap untuk makanya yang ada di sini, yang umur-umur tadi itu harus tahu betul. Ya. Mudah-mudahan sampai sesi 5 kita nanti akan tahu apa. Ya. Nampaknya banyak orang berpendapat bahwa itulah puncak kebahagiaan yang sempurna. Seringkali menikah itu puncak kebahagiaan. Tetapi jika mereka dapat mengetahui seperempat saja dari sakit hati pria dan wanita yang disatukan oleh sumpah pernikahan dalam ikatan bahwa mereka tidak dapat dan tidak berani memutuskan. Kalau tahu seperempat saja dari sakit hati yang terjadi, tahu itu aja. Mereka tidak akan heran bahwa saya menulis tentang kopi ini. Karena kondisi ini, itulah sebabnya hamba Tuhan Allah banyak sekali menulis nasihat-nasihat mengenai Allah. Yang mana seringkali tidak diabaikan. Ya. Dalam banyak kasus, pernikahan itu menjadi kuk yang sangat memilukan. Tadi yang sudah kita lihat statistiknya, ya kan? Nggak bisa jadi gambaran surga kecil di dunia ini. Jadi beban hidup bersama tapi penuh dengan bergumul. Saya sendiri hidup di keluarga di mana ayah dan mama saya ini, mama dan papa saya ini hampir setiap hari bertemu. Hampir setiap hari. Jadi kita anak-anak ini mendapat gambaran pernikahan yang buruk. Jadi pokoknya kita makan sama-sama. Kalau Debbie sama mami ini sudah mulai ngobrol, selalu berakhir dengan ribut. Jadi kita anak-anak ini yang gitu, ya. Terjadi sesuatu. Sampai akhirnya ibu saya belajar mengenai investasi. Setelah dia belajar mulai mami sudah mulai menyerang dia diam dan terasa lebih dalam. Artinya apa? Kondisi seperti ini. Tetapi mana lebih baik kalau kita ikutkan Tuhan campur tangan sejak sebelum kita melangkah ke sana, ya, supaya ketika masuk ke sana nggak perlu mengalami yang seperti itu. Loh? Jadi banyak memilukan. Ada ribuan orang yang menikah tetapi nggak sejodoh, nikah tapi nggak sejodoh. Nah, saudara-saudara kita, saudara-saudara kita lah ya, mereka seringkali begitu, menikah kalau cerai ya karena nggak sejodoh. Sudah nikah nggak sejodoh, memang
Dikatakan banyak orang yang menikah tapi nggak sejodoh. Kenapa? Karena bukan Tuhan yang membentuk. Itu masalahnya. Buku-buku sorga dibebani dengan catatan kesengsaraan, kejahatan, dan pelecehan yang tersembunyi di balik jubah pernikahan. Inilah sebabnya saya suka mengamarkan orang-orang muda yang telah mencapai umur pernikahan ini, ya, untuk memperlambat sikap terburu-buru dalam memilih pasangan. Oleh karena ini, dia banyak masalah. Itulah yang akan kita pelajari selama prosesi. Apa petunjuk-petunjuk Tuhan untuk masuk ke dalam, makanya itu judul kita worship to Jangan kehidupan pernikahan nampaknya indah dan penuh kebahagiaan. Kenapa engkau tidak boleh kecewa seperti ribuan orang lain? Kita nggak boleh. Waktu menuju ke sana, waduh, indah penuh kebahagiaan. Begitu masuk, banyak yang kecewa. Tapi Tuhan mau anak-anak Tuhan nggak boleh. Pada zaman ini, sementara pemandangan sejarah dunia segera tertutup dan kita segera masuk dalam masa kesukaran seperti yang belum pernah terjadi, Daniel 12. Ya. Ada masa kesukaran yang belum pernah terjadi, dunia ini akan segera tertutup. Apa nasihat Tuhan? Semakin sedikit ikatan pernikahan, semakin untuk semua orang, baik pria maupun wanita. Semakin sedikit pernikahan katanya. Padahal Tuhan tadi bilang apa? Gak baik kalau pria sendiri, ya kan? Tapi di akhir zaman ini, sama Tuhan bilang semakin sedikit semakin baik. Kenapa? Karena gambaran dari pernikahan sudah rusak. Jadi bahwa hubungan yang kalian jalin adalah persetujuan dari Allah dan Allah yang membentuk. Jangan menuju. Lebih baik stop. Bahkan dikatakan Rasul Paulus, lebih baik kamu sendiri dari aku daripada risiko. Ya kan? Tapi kalau kita menjalani proses itu dengan penuh penyerahan pada Tuhan dan Tuhan memilihkan seorang jodoh, jangan. Dan Tuhan akan memilih. Nah, nanti bagaimana itu? Bagaimana supaya statistik ini boleh diubah oleh anak-anak Tuhan? Itu yang akan kita lihat selanjutnya. Ya. Sampai di sini untuk bagian pendahuluan. Tujuan dari pernikahan tadi sudah jelas ya, untuk supaya hubungan Kristus dengan jemaat itu di dalam kenyataan gaib suami rela berkorban mengasihi istri dengan segenap hati, dan itu kelihatan maka kita akan dengan mudah melihat itulah Kristus. Kristus seperti itu. Dari rumah tangga ini. Bagaimana istri itu kepada suami tunduk apa? Karena dia mengasihi suaminya dan suaminya mengasihi dia akan mengikuti apa yang suaminya. Gak melawan. Dan pasti yang kalau ini pernikahan yang dibentuk oleh Tuhan, pasti suaminya akan bawa rumah tangga ini kepada kebenaran. Dan istri akan tutup. Dan rumah tangga yang demikian akan menghasilkan anak-anak. Dan disitulah akan kelihatan surga.
semoga di dalam pendahuluan ini juga bisa ada pertanyaan langsung. Oke. Ada pertanyaan, masih ada waktu sekitar 13 menit. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan saya. Nggak ada? Bapak, Ya, silakan. seperti yang tadi sudah dibilang, pernikahan yang kalau tidak direstui Tuhan terjadi secara otomatis. Sebelum terjadi itu kan kita di tahap pacaran. Untuk mengetahui itu pacaran itu direstui, yang paling simpel itu apa? Kalau untuk dibilang marah-marahan kan, hampir semua orang pasti pernah marah-marahan. Tapi arahnya kemana kan mungkin ada kiat-kiatnya yang saya kasih tahu. Next 4 session. Oke. Jadi 4 sesi berikut ini itulah yang akan berbicara. Jadi nanti akan berjawab. Sehubungan dengan tujuan pernikahan, mungkin ada yang bertanya atau mau menyampaikan asal dari orang tua yang ada mungkin ingin menambahkan sesuatu. Ya. Oh, jadi di akhir zaman ini kita mending menikah atau enggak? Apa kata tadi? Semakin sedikit pernikahan semakin lebih baik. Artinya bukan kita nggak boleh menikah, tetapi kalau kita pasti bahwa Tuhan yang memang Tuhan yang bawa. Tapi kalau nggak pasti, banyak risiko-risiko lebih baik daripada nanti pernikahan kita nggak bisa menggambarkan tujuan dari pernikahan tadi. Betul? Ya. Makanya Paulus bilang lebih baik sendiri kayak aku. Iya tuh. Kita nggak sempat belajar mengenai hidup sendiri ya, apa tujuannya dan sebagainya. Tapi kita mengenai pernikahan bukan untuk hidup sendiri. Ya. Karena saya tahu bahwa wajah-wajahnya ini sudah pada ingin menikah. Ya, nggak apa-apa. Memang Tuhan sudah merencanakan dari awal bahwa pria dan wanita menikah. Ya. Tetapi harus betul-betul mengetahui langkah-langkah apa yang harus diambil, apa semua itu untuk mengurangi risiko statistika. Masalahnya sekarang ini kita sudah dididik dari kecil di dalam rumah tangga maupun masyarakat bahwa yang dipupuk itu adalah kita memenuhi apa yang kita inginkan. Kita tidak diajar dari kecil bahwa apa yang Tuhan inginkan buat kita. Betul nggak? Ini yang menjadi masalah sehingga ketika kita mempelajari semua ini nanti sampai akhir sesi tadi, kita akan merasa ini sulit banget untuk diikuti. Tapi kita bersyukur. Seringkali Tuhan membawa kita kepada kondisi yang sulit supaya kita merasa kita nggak bisa, supaya kita butuh minta Tuhan. Tuhan tolong. Dan dengan senang hati minta aku tolong kamu. Oke. Dan Kak, cara aku tolong kamu sesuai dengan apa yang sudah disehatkan.
Jadi kalau nggak sesuai dengan apa yang aku nasihatkan, ya bagaimana aku bisa tolong kamu? Dan ya kan? Karena firman yang keluar dari mulut kamu memiliki kuasa supaya itu terjadi. Ya, bahwa nasihat-nasihat apa saja yang kita lihat nanti apa Tuhan. Di zaman sekarang ini untuk ngikutin nggak mungkin Tuhan. Begitu kita melihat nggak mungkin Tuhan, maka Tuhan bilang apa yang nggak mungkin bagi manusia mungkin banyak kita cuma apa? Kayak tadi rangkul Yesus, rangkul Yesus, Yesus yang akan menuntun kita. Sampai tadi pagi ditekankan ya, He leads me. Berulang-ulang Dia yang menuntun kita. Bagaimana Dia menuntun kita? Melalui firman. Dan firman itu sanggup untuk mengerjakannya di dalam hidup. Ketika Tuhan menciptakan jadilah terang itu berjalan. Kalau Tuhan bilang kamu akan menikah dengan caraku, itu akan. Tapi kalau kamu pilih dengan caramu, silakan. Risiko kamu tanggung sendiri kan gitu. Ya? Nggak ada? Ya? Oh, silakan. Bagaimana Mau sih menikah? Mau toh? mau. Ya. Bagaimana sikap gereja terhadap pencerian antara anggota jemaat yang telah terjadi di anggota jemaat? Sikap gereja. Bagaimana sikap? Tadi Tuhan bilang apa? Sikap gereja harusnya nggak ada itu. Tapi karena ketergantunganmu, maka katanya Musa. Demikian juga jemaat gereja. Tapi intinya apa? Dan saudara-saudara juga kita harus pikir baik-baik. Ya. Seorang yang sedang bicara tidak bisa menikah lagi kecuali dua, perzinahan dan kematian. Ya. Kalau bukan karena itu, katanya kita hidup di dalam Perzinahan. itulah sebabnya kita kalau melihat itu kan berat banget ya, karena kita melihat dari sisi kita, tetapi biarlah kita boleh melihat dari sisi Tuhan. Kamu nggak bisa menikah, aku akan kasih kesempatan. Aku yang akan jaga, aku yang akan jaga. Bahkan di dalam saya lupa ayatnya persis, aku yang akan menjadi suamimu. Artinya nggak usah takut. Kalaupun katakan kita sudah menikah dan harus bercerai karena kondisi sudah nggak bisa diapa-apain lagi, ya kan? Harus bercerai. Kalau bukan karena alasan itu, sudah jangan mikir-mikir mau nikah sudah, ya kan? Percaya Tuhan akan. Tuhan itu sangat mengasihi. Dia nggak akan biarkan kita itu di dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan Tuhan. Jadi pendeknya bahwa sikap gereja, no, tidak ada perceraian. Nah,
itulah sebabnya kenapa kita belajar ini, supaya jangan sampai terjadi perceraian. Supaya ketika kita memang benar-benar masuk di dalam pernikahan kita itu sangat. Saya sangat bersyukur pada Tuhan. Kenapa? Walaupun gambaran pernikahan orang tua saya dulu waktu saya masih kecil itu buruk, tapi saya bersyukur karena saat ini diberkati oleh Tuhan. Dan istri ini hampir boleh dibilang nggak pernah bertemu. Bukan karena hebat saya, bukan karena hebat istri, karena kami waktu pacaran kami seringkali bertengkar. Mungkin sudah puas kali ya. Karena waktu pacaran seringkali selisih, tapi lama-lama semakin cocok ya. Dan puji Tuhan ketika saat ini boleh dibilang ya ada lah, pasti ada sedikit-sedikit, tapi enggak. Artinya saya bisa merasakan godaan pasti ada, cobaan pasti ada. Tapi sejauh ini dengan bersyukur karena saya senang. Ya seperti pergi begini sendirian itu sebetulnya kalau saya sudah bilang sama istri saya sering mengenalkan untuk melayani sama saya takut karena banyak sekali pembicara-pembicara yang terkenal, untung saya nggak terkenal. Yang terkenal itu jauh. Karena sering pergi, saya bilang sama istri, boleh lah waktu saya digunakan itu paling aman. Waktu Adam dan Hawa berpisah, risiko terjadi. Dan kondisi seperti ini itu sangat berbahaya. Ya untuk saya sudah agak tua, jelek lagi nggak ada yang mau. Ya, tapi kalau misalnya masih menarik, godaannya itu lebih besar. Ya, jadi itulah ya. Makanya kita perlu memang benar-benar tahu betul cukup ya. Mau menambah mungkin apa kesaksian kali. Nggak kesaksian. Indah ya, jalannya indah. Tapi situ kita terlalu banyak. Cita-cita saya sih begitu. Ya, nah inilah pengalaman dari orang tua kita ya. Tapi saya deket banget sama Pak Budi. Jadi saya mengikuti perjalanan kehidupan rumah tangga dia. Dia sering sharing sama saya. Walaupun sudah salah ya Pak Budiman ya, tapi bagaimana Tuhan mencampurkan untuk pelan-pelan memperbaiki. Dan kalau saya lihat kondisi sekarang dengan kondisi beberapa tahun yang lalu itu sudah jauh lebih maju.
tapi terus terang harus dilalui dengan penuh pergumulan ya Pak Budiman. Harus dilalui dengan pergumulan. Tapi itulah baiknya Tuhan. Ya, baiknya Tuhan itu walaupun kita salah melangkah, Tuhan itu tetap involved. Tuhan itu tetap asal kita mau ya. Kita mau hadirkan Tuhan itu akan, walaupun nggak bisa sempurna ya karena kesalahan kita, risiko-risiko itu tetap ada, tapi Tuhan itu nggak tinggal. Ya, saya bisa lihat dulu di sana nggak mau sama sekali kalau soal rohani itu nggak mau sama sekali. Dulu ini bukan rahasia sedikit Pak Budiman ya. Pak Budiman sudah sempat bikin konser. Apakah kamu sudah melayani? Kalau dia pergi ke gereja, ya cukup kan? Atau mempersalahkan gereja nggak benar? Nah itulah kita sering sharing. Dan dengan kondisi sekarang, saya bisa saksikan bagaimana perkembangan di dalam kehidupan masyarakat. Dan itu saya yakin, saya percaya bahwa asal Pak Budiman satu, ya, menyatakan pasti. Tapi jangan ini Tuhan ngomong. Jangan jadi alasan. Karena nggak enak sakit hati. Nah itu. Jadi paginya aja nggak enak. Apalagi sakit hati. Ya kan? Benar. Jadi sebelum prinsip-prinsipnya kita lihat, ya nanti kita belajar, mudah-mudahan itu bisa dan ingat, setiap kita melihat apa yang dinyatakan, jangan kita kayak bangsa Israel, aku akan melakukan itu, no, bukan itu. Tetapi ketika kita melihat petunjuk-petunjuk itu, berdoa, tolong itu terjadi. Kita harus sadar bahwa kita nggak bisa. Kita nggak bisa. Biarkan Tuhan yang itu hidup baik. Hidup oleh iman adalah bukan kita yang mengerjakan, apa yang kita lakukan. Oke, cukup habis waktu kita sama-sama. Tuh, silakan.